Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kitabul Hikam, hikmah 77. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Mal 'arifu man idza asyara wajada al-haqqa aqraba ilaihi min isyaratif balil 'arifu man la isyarata lahu li fanaihi fi wujudih wa intiwaihi fi syuhudih. Wah, ini pembahasan terlalu tinggi buat saya ini. Jadi kita niat membahas kalam beliau hikmah 77 seukuran keterangan-keterangan yang saya dapat dari guru-guru saya, bukan pemahaman yang saya pahami sendiri, sebab ini terlalu tinggi. Ini cerita tentang maqam fana, tentang maqam ma'rifah. Sebelum kita masuk ke pembahasan hikmah 77 ini, supaya dipahami dulu istilah arif billah itu dalam pemahaman saya ini ya, di kitab tasawuf itu sepertinya yang dimaksud arifin ya aulia, itu para aulia. Tapi kalau dalam ilmu tauhid, dalam pemahaman saya ulangi lagi, ini masih bisa didebat, barangkali saya keliru. Yang dimaksud arifin kalau dalam kitab-kitab tauhid belum tentu wali itu. Sebab di Zubat itu kan awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Ma'rifat itu orang yang selesai belajar wajib, mustahil, jaiz, sifat 20, sifat wajib Nabi, sifat jaiz Allah, sifat jaiz Nabi, sampai ke ilmu yaqin, mengetahui dengan nazar dan istidlal, sudah bisa disebut arif. Tapi kalau paham saya itu belum pasti wali itu. Jadi adapun di kitab-kitab kayak Hikam, kemudian Risalah Kusyairiyah dan kitab-kitab tasawuf lain itu, arifin ini maksudnya para aulia. Saya pernah dapat cerita dari Ami Idrus almarhum, Ami Idrus bin Husain bin Muhammad bin Zahir al-Haddad, Malang, yang meninggal lumayan sepuh itu. Beliau dengar di salah satu majelis ada disebut arif billah. Jadi ada habib apa kiai gitu lah, lupa saya. Pokoknya sambutannya pakai kata al-arif billah. Ditegur terus sama Habib Idrus. Saya nggak hadir di majelis itu. Ini saya dapat cerita dari beliau dan dari orang yang hadir di majelis itu. Ditegur, beliau cerita bahwa di zaman ayahnya, Al-Habib, Al-Wali, Al-Arif billah. Kalau ini Arif billah betul ini, Habib Husain bin Muhammad bin Zahir al-Haddad. Salah satu guru Syekhuna Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih. Bahkan saking ta'alluqnya Saudara Imam Habib Abdullah dengan Habib Husain bin Muhammad Haddad itu, seumur hidup beliau menyimpan sarung yang pernah dipakai Habib Husain, disimpan rapi di lemari beliau. Sampai waktu beliau mimpi, Habib Husain itu ditanyakan sama Habib Husain itu, al-izar adu mawjud. Kata Saudara Imam, "Na'am, tahafadhu." Terus sampai ke situ ada ikatan kuat antara Saudara Imam dengan Habib Husain bin Muhammad bin Tahir. Habib Husain ini
paling marah kalau ada orang disebut al-arif billah, hatta untuk dirinya sendiri. Beliau bilang, ya fulan, hadza arif billah magam azim, pangkat tinggi ini, jangan gampang-gampang itu menyebut orang al-arif billah. Hatta ala nafsu loh. Sampai buat diri beliau sendiri aja beliau nggak mau. Saya jadi paham dari cerita tadi itu bukan mainan ini, al-arif ini. Bukan barang mainan, jadi jangan gampang-gampang kita nyebut fulan arif billah. Kadang mungkin niat kita hormat, niat kita tabarruk, niat kita istimdad. Tapi kalau kita belum dapat keterangan dari aulia yang lain bahwa ini orang wali, bahwa beliau arif billah, jangan cepat-cepat menyebut al-arif billah. Nyebut soleh nggak apa-apa. Itu kalau kata Syekhuna Ki Ahmad, untuk ihtiram cukup kita sebut as-salih. Orang baik gitu, minas salihin atau min kubaris salihin. Tapi kalau nyebut al-wali, al-arif billah, itu harus ada dalil. Mad dalil untuk kita tahu bahwa fulan wali atau fulan arif billah. Tidak ada jalan lain lewat khobar. Itu aja jalannya, lewat berita, lewat riwayat dari arif billah yang lain. Seperti saya, umpama saya ditanya, kenapa kamu berani bilang Syekhuna Abu Yahya itu wali? Ada riwayatnya saya. Siapapun yang saya sebut wali, saya ada riwayat. Dari orang wali lagi yang saya percaya. Masalah perawi yang saya ambil, Anda percaya atau tidak, itu urusan Anda. Tidak ada masalah itu. Tidak ada yang memaksa Anda untuk mempercayai riwayat saya. Jadi, ingkar kewalian fulan, nggak ada masalah ini. Tapi kalau ingkar wujudul wilayah, lah ini bahaya. Sesat malah bisa kufur. Sebab wilayah ada di Quran. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Bisa sesat, bahkan bisa kufur. Ingkar wujudil wilayah ya. Malah saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan kufur. Sebab sudah ingkar dengan satu ayat Al-Quran. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Mengikuti makna muradullah di dalam ayat itu. Tapi kalau kita ingkar fulan wali, itu ujung-ujungnya paling kena dosa suudzon. Nggak terlalu masalah. Nggak sampai sesat atau kafir. Jadi tolong dibedakan ingkar seseorang menjadi wali dengan ingkar wujudul wilayah. Ini dua masalah yang berbeda. Itu yang saya inginkan untuk mukadimah tentang al-arif billah. Ada lagi di sini pembahasan tentang fana dan jamak. Qala al-mu'allif rahimahullah, mal 'arifu man idza asyara wajada al-haqqa aqraba ilaihi min isyaratih. Arif billah itu bukan orang yang kalau memberikan isyarah tentang asrar masalah Allah subhanahu wa ta'ala, wajadal haqqa, dia dapati al-haq, yakni Allah, aqraba ilaihi, lebih dekat kepadanya, min isyaratihi, dari isyarahnya. Ada seorang arif billah memberi isyarah tentang urusan Allah kepada muridnya. Ketika dia memberikan isyarah itu, sambil ngasih isyarah, ingatan beliau kepada Allah ya lebih daripada yang beliau isyarahkan. Jadi jangankan lupa, malah lebih. Kan biasanya kalau orang ahlul ghaflah, nasallallahu lana wa lakumus salamah, boleh jadi dia saat sendiri di rumah dia ingat kepada Allah Ta'ala, boleh jadi. Tapi saat menerangkan, lupa dia. Hadirnya akal dan hatinya hanya kepada pembahasan. Itu mah masih masuk ahlul ghaflah.
Saya bilang apa? Tinggi kan ini pembahasannya, bukan kelas saya sebetulnya. Nah, itu orang yang seperti itu, yang kalau memberi isyarah, memberi penjelasan kepada muridnya, ingatannya kepada Allah tidak hilang, bahkan bertambah, itu saja tidak bisa disebut arif billah. Sebab orang tadi ucapan beliau isyarah, Allah menjadi yang diisyarahi, dan dia menjadi pemberi isyarah. Nah, dikatakan di syarah, fahuwa ilal an lam yafna an nafsihi wa lam yakhruj an dairati hissih. Sebab dia belum fana dari dirinya sendiri dan belum keluar dari perasaan dia, dari his. Udah begitu aja hebat, tapi itu belum bisa disebut arif billah. Balil arifu, bahkan al-arif billah man, orang la isyarata lahu, yang sudah tidak mampu memberikan isyarah, li fanaihi fi wujudih, karena fananya dia di dalam memahami wujudnya Allah Ta'ala, wan tiwaihi, dan terlipatnya dia fi syuhudihi, di dalam menyaksikan pemahaman sifat-sifat Allah. Ay annal arifa haqiqatan, al-arif billah secara hakikah, yang pantas menyandang gelar al-arif billah, walladzi ghaba 'anil isyarah, yang sudah lenyap dari isyarah, wal musyir, dan pemberi isyarah, wal musyarbi, udah nggak ingat apa-apa sudah kecuali Allah. Fa idza waqa'at minhu isyaratun, kalau terjadi isyarah dari orang yang arif billah, la yashhaduha, dia tidak menyaksikannya lagi, wala yash'uru biha, tidak merasakan lagi, likaunil musyir wal musyari ilaihi hina idzin huwa Allah Ta'ala, sebab yang memberi isyarah adalah Allah, yang diberi isyarah tentang Allah huwa Allah Ta'ala, lianna al-arifa hina idzin fi magamil jama', karena arif billah ketika itu di dalam magam jama'. Jadi magam jama' itu bukan berarti badan si orang jadi satu dengan zat Allah, itu mustahil. Mustahil. Itu pemahaman sudah pernah saya bahas ya tentang wahdatul wujud, bukan begitu. Nanti saya teruskan dulu, habis ini saya terangkan tentang fana dan jama'. Wa man kana kadzalik fa huwa ghaibun an ru'yati nafsihi. Orang yang sampai ke magam itu sudah tidak ingat lagi tentang dirinya sendiri. Ustadzul Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir begitu wasala sampai ke magam jama'. Di pernah Syekhuna Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Kaf Cirebon, itu salah satu guru saya. Saya hadir di majelis waktu kejadian itu. Jadi khatar fi qalbih, terlintas di hatinya Habib Abdullah Al-Kaf Cirebon itu pembahasan ini. Hadzal auliya indahum magam jam'ul jama', itu di hati aja. Thumma latafata ilai Syekhuna al-Imam, kemudian Ustadzul Imam tuh ngangkat kepala nengok ke Habib Abdullah Al-Kaf. Saya ada di situ di majelis bulanan Darul Hadis. Ya Abdullah bin Alwi, jam'ul jama'. Sambil senyum Ustadzul Imam. Kasyaf ala qalbi, mengkasyaf yang terjadi di hatinya Habib Abdullah bin Alwi Al-Kaf. Jadi fi'tiqadi Ustadzul Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilbili sampai ke magam itu. Jadi kalau fana itu gini, tidak ingat apa-apa kecuali Allah. Itu makna fana. Sampai dirinya sendiri dia tidak ingat.
Saya ulangi, fana itu tidak ingat apa-apa kecuali Allah, sampai dirinya sendiri dia tidak ingat. Itu fana. Kalau kita ibaratkan, paling enak itu ibarat orang nonton film itu loh. Nonton film yang sangat dia senangi. Ingat-ingat Anda waktu kecil dulu mungkin pernah lihat film yang sangat Anda sukai, luar biasa bagus, sampai ada orang memanggil Anda gak kedengeran, sampai ke kelas itu, ke derajat itu, teriak di luar manggil nama Anda, Fulan, memang asli gak denger, sebab terlalu fokus ke situ. Itu fana. Itu fana. Nah, kalau jamak bagaimana? Jamak itu, ini agak susah contohnya ini. Orang ini nih, kayak cerita Laila Majnun ya, cerita Laila Majnun. Si Qais itu, si laki-laki yang tergila-gila dengan Laila itu, dari dahsyatnya ingatan kepada si Laila, sampai kalau dia dipanggil Qais nggak dengar. Mana, nggak ada. Siapa kamu, manggil siapa kamu? Nah, tapi kalau dipanggil Laila nengok dia. Jadi saking kuatnya cinta, rindu, ingatan, renungan, sampai boleh dibilang tarikan nafas dan keluarnya nafas dia hanya ingat kepada mahbub, yakni Laila. Kalau orang memanggil namanya dia sudah tidak ingat. Hadza jamak, jadi satu. Aulia itu yang sampai ke magom jamak, zikir kepada Allah Ta'ala itu sampai ke situ. Itu baru pantas disebut al-arif billah. Ya, susah dan terlalu tinggi. Allah yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin. Paling tidak ya sebelum meninggal lah kita pernah mengalami itu. Mengalami fana dulu dah, mengalami fana seperti apa rasanya ditasih ke mursyid kita, udah benar. Naik lagi ke jamak, kalau kata Ustaz Imam tadi ada lagi tuh, jam'ul jamak. Saya kalau ditanya jam'ul jamak apa, nggak paham saya. Saya cuma paham keterangan guru-guru fana sama jamak. Kalau jam'ul jamak, wallahu a'lam, kayak apa lagi tuh di atasnya yang saya terangkan tadi. Qala Syekh Yusuf Al-Ajami qaddasallahu sirrah, man takallama fi maqamil jam'i falaysa bimutakallim wa innamal mutakallimu al-haqqu subhanahu ala lisani abdihi wa huwa qawluhu fil khabaril qudsi fabi yasma'u wa bi yabsuru wa bi yantiqu. Pemahaman dari Sayyidi Yusuf Al-Ajami, orang yang sampai maqamul jamak, kalau dia berbicara, dia sudah tidak merasakan lagi dirinya berbicara. Yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan hambanya. Yang dimaksud ini sesuai dengan hadis qudsi, fabi yasma'u, maka dengan aku Allah dia mendengar, wabi yabsuru, dan dengan aku Allah dia melihat, wabi yantiqu, dan dengan aku Allah dia berbicara. Tolong jangan sampai muncul pemahaman bahwa Allah Ta'ala bersatu dengan zatnya ke zat manusia. Makanya selalu saya ingatkan, orang kalau ngaji hikam harus menguatkan pemahaman tauhid, wujud, qidam, baqa, terutama pemahaman tentang mukhalafah lil hawadits dan wahdaniyah, supaya tidak muncul khoyal. Jangan sampai berkhayal Allah Ta'ala memasuki dirinya. Bagaimana Allah Ta'ala bisa masuk? Allah Ta'ala itu qadim. Qadim laisa lahu awalun, tidak ada awalnya. Sesuatu yang laisa lahu awalun, yang qidam, menyatu dengan kita yang hadir yang lahu awalun, itu nggak mungkin. Mustahil qadim menyatu dengan hadir. Tidak ada awalnya bersatu dengan yang ada awalnya.
Sesuatu yang tidak ada awalnya memasuki sesuatu yang ada awalnya, mustahil, la yu'gal. Jadi jangan ke sana. Ini mah bangsa mawajid, wajid, rasa, adwaq, dzauqiyah. Saking dekatnya kepada Allah Ta'ala sampai merasakan bahwa yang berbicara adalah Allah, bukan Allahnya di situ. Dan memang kita berbicara kan digerakkan Allah ya. Kita berbicara deh. Syadul Imam wasal hadzal maqam. Sering kalau dulu sedang majelis tariqah itu beliau yadhkur hadza, bahwa yang berbicara adalah Allah itu bimakna yang menggerakkan Allah, yang kita mendengar dibikin mendengar oleh Allah Ta'ala. Tapi tidak mungkin, mustahil ada pemahaman dari arif billah yang asli, yang sahih, bahwa Allah Ta'ala itu turun kemudian masuk ke badannya wali, lalu si wali itu berbicara. Jadi kayak jin itu, kayak orang kesurupan ya, jangan dibayangkan seperti itu. Kalau orang mengaku bahwa dia berbicara itu rasanya Allah masuk, itu bukan Allah, jin itu yang masuk. Ya mustahil, masa orang kesurupan Allah. Allah Ta'ala itu khalafa lil hawadith. Laisa lahu awwalun wa laisa lahu akhirun, laisa kamitslihi syai'. Bukan ke sana, ini hanya adwaq, rasa mahabbah kepada Allah Ta'ala yang terlalu tinggi, dan dawamul mahabbah, dawamul dzikir, dawamul fikir, sehingga hamba itu merasakan. Jadi kalau bicara merasa digerakkan Allah, mendengar merasa dibikin mendengar oleh Allah. Jadi kalau ngajar gitu ya, memberi nasihat, itu sudah bisa yidhuk, merasakan bahwa ini Allah semua ini yang mengeluarkan kata-kata saya Allah, yang menyampaikan paham ke telinga pendengar Allah. Buktinya 100 orang yang hadir pahamnya ini bisa beda-beda. Siapapun yang mengajar, kiai manapun, ustadz manapun, habib manapun, boleh dicek. Hadisnya sama. Pembahasan yang disampaikan sama. Tapi pemahaman kepala pendengar bisa beda-beda. Terus ingatannya itu beda-beda. Yang ini dengarkan keterangan gurunya, ingatannya ke masa lalu kejadian ini. Yang ini ingat ke sini, ingat ke sini. Nah itu Allah semua itu. Nah, seorang yang arif billah dia merasakan itu. Jadi hakikatan yang menasehati adalah Allah, yang memberikan pemahaman kepada yang diberi nasihat Allah, yang memberikan ingatan beda-beda, ada yang pahamnya sedikit, ada yang banyak. Maaf, dan na'udzubillah ada yang pahamnya ngawur, tersesat, maksudnya gurunya kemana, dia pahamnya kemana. Itu Allah semua itu. Fal mu'allim hagigatan huwallah. Wal muta'allim hagigatan juga digerakkan oleh Allah. Maka la fi'la illa lillah, fahadha ma'na la hawla wa la quwwata إلا بالله العلي العظيم.